Baiklah, pada kali ini saya adalah Ahmad Abdul Muhid akan menerangkan cara kerja dari neural network atau sistem saraf tiruan. Apa itu? Mari kita pelajari. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu dasar saraf kita bekerja. Kita memiliki banyak sekali neuron yang merupakan penerima rangsangan dari indera kita. Berupa neuron tersebut mengantarkan data dengan sangat cepat ke otak kita sehingga kita akan memberi respon. Misal, tangan Anda tertusuk paku, maka neuron pada tangan tersebut akan mengantarkan data berupa rasa sakit dan dengan sangat cepat bahkan tanpa Anda sadari pun akan langsung memberikan respon berupa teriak maupun mengangkat tangan Anda secara tidak sadar. Begitulah ya dasar dari sistem neuron yang kita bekerja. Lanjut, apa itu neural network? Neural network yaitu jaringan dari kelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia, disebut juga dengan jaringan saraf tiruan. Sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Gampangannya, neural network itu sistem yang meniru kerja dari otak kita. Misal sistem itu digunakan untuk melihat atau mendeteksi apel, maka sensor yang diberikan pada sistem tersebut akan mendeteksi apel. Selain itu, maka sistem tersebut akan tidak merespon. Nah, bagaimana pemodelan neural network tersebut? Jadi, dalam sistem ini, setiap neuron adalah komponen pemroses dan tidak termasuk yang dimaksud neuron itu ya tidak neuron seperti organ pada tubuh kita, melainkan sistem atau algoritma yang diterapkan dalam sistem. Walaupun masih sederhana, tapi sudah mendekati kinerja sel dalam tubuh kita. Kumpulan dari komponen tersebut akan menjadi alat komputasi. Dapat dilihat dari gambar ini, terdapat input, fungsi aktivasi, dan output. Selanjutnya yaitu metode pengaktifan jaringan neural network. Ada berbagai fungsi pengaktif seperti contoh di samping, tapi yang paling mendekati adalah fungsi sigmoid yang di paling kanan itu. Nah, ini adalah salah satu jenis dari jaringan single perceptron, akan saya jelaskan. Terdiri dari beberapa unit pemroses, masukan dan keluaran yang saling terhubung. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Jika nilai keluaran lebih besar dari threshold, maka nilainya adalah 1. Jadi apabila kurang dari threshold, nilainya adalah 0. Pelatihan pada jaringan ini dengan mengubah nilai penimbangnya sesuai proses dan dibandingkan dengan keluarannya. Nilainya dari 0 sampai 1. Ya bisa sampai 0,25 kan, 0,38. Nanti prosesnya itu penimbang akan diproses sampai mendekati hasil yang diinginkan. Ya paling diinginkan itu yang mendekati satunya. Lanjut ke multi perceptron. Ada single juga ada multi. Nah, karena single perceptron tidak bisa menyelesaikan beberapa masalah, contohnya pada permasalahan XOR. Pada permasalahan ini diselesaikan dengan jaringan multi perceptron. Karena dari single perceptron terbentuk persamaan sevariabel, sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan XOR harus menggunakan persamaan yang tidak linear atau sevariabel yang tidak linear menggunakan multi perceptron. Dapat dilihat dari gambarnya. Lanjut ke metode backpropagation.
Dirumuskan oleh Warburg dan dipopulerkan oleh Rumhardt dan McClellan, telah banyak dipakai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, sekitar 90%. Ketika jaringan diberikan pola masukan, maka akan diteruskan ke unit hidden layer untuk diteruskan ke unit keluaran. Jika keluaran menghasilkan hasil yang salah, maka penima akan dikoreksi supaya garisnya dapat diperkecil dan respon selanjutnya menghasilkan keluaran yang benar. Seperti mengoreksi kembali bentuknya pada sensor. Jika outputnya jauh dari apa yang diinginkan atau jauh dari set point-nya, maka akan diproses kembali sehingga outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Intinya seperti itu. Dapat dilihat dari gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh penerapan neural network pada citra teks penerjemah bahasa daerah. Ini saya dapat dari salah satu jurnal. Karena semakin rendahnya pemahaman tentang bahasa daerah, misalnya adalah contoh bahasa ngoko, kromo inggil, dan sebagainya, maka dibuatlah penelitian ini supaya memudahkan dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah flowchartnya. Dari mulai kita menginputkan proses citra di sini bisa berupa gambar, jadi diinputkan ke dalam sistem. Ada segmentasi, ekstraksi ciri, lalu ke ANN itu bisa berupa neural network, hasil klasifikasi, proses penerjemahan teks terjemahan, lalu hasilnya. Nah, ini penjelasannya. Pada pengumpulan data citra teks alfabet dengan 5 font berbeda, inputnya yaitu berupa gambarnya itu berupa font dari A sampai Z dengan 5 font yang berbeda. Lalu font itu di cropping teksnya, diubah pixelnya, dan diberikan kode berdasarkan scanner yang digunakan pada masing-masing input. Citra diubah ke citra biner dan segmentasi karakter. Hal itu digunakan untuk pendeteksian dari citra, misalnya ada huruf A, B maupun sebagainya, itu akan terdeteksi oleh sistem karena berupa biner dan warna atau hasilnya dapat dibedakan antara teks dan backgroundnya. Lalu diklarifikasikan menggunakan neural network. Ini juga menggunakan metode backpropagation. Dalam neural network terdapat data proses pelatihan dan proses pengujian seperti biasa, di mana sistem itu akan belajar dan akan diuji, hasilnya akan dicatat oleh peneliti. Pada proses penerjemahan dilakukan proses Levenstein untuk meminimalisir kesalahan kata dan menemukan kata yang paling sesuai dengan kamus penerjemahan berdasarkan perhitungan jarak. Karena ini saya juga tidak begitu paham, mungkin ada pengaruh antara jarak scanner maupun kamera yang digunakan dengan hasil yang akan dicapai. Nah, hasilnya itu mungkin digunakan pada proses pengujian untuk melakukan klarifikasi dan mampu mengklarifikasi 1591 citra dengan benar. Hasil ini saya dapat dari jurnal yang tadi itu, yang masuk benar lah. Mungkin ini dari kesimpulannya 80% sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke, itu saja presentasi dari saya. Apabila kurang jelas, mungkin malah nggak jelas, semoga aja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.